Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di materi pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah khawqolah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak baca dulu materi LKS halaman 2 sampai halaman 5. Setelah anak-anak membaca, anak-anak tahu apakah kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan. Kalimat thayyibah ada bermacam-macam. Namun, kali ini kita hanya belajar mengenai kalimat thayyibah khawqolah. Pembahasan pertama, mengenal kalimat thayyibah khawqolah. Bunyi kalimat thayyibah khawqolah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang Maha Agung. Ayo kita baca bersama-sama dan diulangi sebanyak 3 kali. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Khawqolah adalah kalimat yang menunjukkan pengakuan bahwa di dunia ini tidak ada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan dari Allah. Dengan mengucapkan kalimat khawqolah, berarti kita telah mengakui bahwa segala kekuatan dan segala apa yang terjadi di dunia ini semuanya berasal dari Allah dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setiap orang yang menyadari bahwa kekuatan hanya milik Allah, maka ia tidak akan pernah bersifat sombong atau takabur di dunia ini. Dan setiap orang yang menyadari bahwa dirinya tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa dibandingkan Allah, maka ia akan berserah diri kepada Allah. Pembahasan kedua, membiasakan mengucapkan kalimat khawqolah. Kapan kita mengucapkan kalimat khawqolah? Kalimat khawqolah boleh diucapkan kapan saja dan di mana saja. Namun ada waktu dan tempat yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat khawqolah. Yang pertama, ketika mendengar azan. Ketika kita mendengar seorang muadzin membacakan lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Yang kedua, ketika selesai sholat. Ketika selesai sholat, maka kita dianjurkan untuk berzikir dengan salah satunya membaca kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, yaitu ketika menghadapi kesulitan dan ujian. Ketika kita menghadapi kesulitan dan ujian, kita dianjurkan untuk membaca kalimat khawqolah. Karena kita meyakini bahwa hanya Allah yang dapat menolong manusia dari permasalahan dan kesulitan yang terjadi. Yang keempat, yaitu ketika sakit. Ketika sakit, kita juga dianjurkan untuk membaca kalimat khawqolah. Karena kita harus meyakini dan menyadari bahwa yang memberikan sakit dan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berdoa dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat membaca kalimat khawqolah. Yang pertama, menyembuhkan penyakit. Orang yang sakit dianjurkan sering-sering membaca kalimat khawqolah agar segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu bisa menghapus dosa. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimat
la ilaha illallah, kalimat tasbih, dan kalimat hauqalah, maka dosanya akan diampuni meskipun dosa tersebut melebihi banyaknya buih di lautan. Yang ketiga yaitu berserah diri. Jadi ketika seseorang mengucapkan kalimat hauqalah, maka sesungguhnya ia telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat hauqalah yang terakhir yaitu menjadi pintu surga. Alhamdulillah, cukup sekian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.